Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menceritakan secara singkat perjalanan Kerajaan Majapahit. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuh Kerajaan Singosari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kertanegara Raja Singosari dikalahkan oleh Jayakatwang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di sebuah hutan trawulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama Majapahit diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa yang pahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Maja, sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan sampai semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit, meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Kampa atau Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Punala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Kehidupan sosial. Di dalam kehidupan sosial, masyarakat Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu, namun sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja. Dalam kehidupan istana, seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Shudra. Namun terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Chandala, Melka, dan Tuca. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawah dalam lapisan sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit. Brahmana adalah kaum pendeta. Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja. Waisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan, sedangkan kaum Shudra adalah budak. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dari masyarakat Kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini terlihat dari kewajiban wanita yang melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di Kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara, seperti dengan kerajaan Cina, Campa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1381, Kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan di Cina, Tiongkok. Kekuasaan di Kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi. Didukung dengan birokrasi yang rinci, Kerajaan Majapahit dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, maka memiliki otoritas politik tertinggi sebagai penguasa. Seorang raja dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi. Berikut ini susunan pemerintahan dari pusat ke daerah di Kerajaan Majapahit. Bumi, pusat kerajaan, dipimpin oleh Maharaja. Negara, provinsi, dipimpin oleh Vre, pangeran. Raja, gubernur, nata, tuan, adipati atau batara. Watek, kabupaten, dipimpin oleh tumenggung. Kuwu, lebih tinggi dari kecamatan, diperintah oleh Demang. Wanua, desa, dipimpin oleh Thani. Kebuyutan, dusun kecil atau padukuhan, dipimpin oleh kepala duku atau seorang buyut. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Majapahit diketahui dalam beberapa isi prasasti yang berhasil ditemukan. Di dalam prasasti ditemukan bahwasannya masyarakat di Kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencaharian sebagai pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, dan pengrajin perak. Jika kita analisis, kehidupan masyarakat di bidang ekonomi sudah mengalami perkembangan ke arah kemajuan, di mana mata pencaharian mulai bervariasi. Tidak hanya mengenalkan bidang pertanian saja, penduduk yang bermata pencaharian di luar pertanian semakin meningkat.
Berdasarkan catatan dari Wang Taiwan, pedagang Tiongkok, ia menyebutkan bahwa komoditas ekspor di Pulau Jawa pada zaman Kerajaan Majapahit meliputi kain, garam, lada, dan burung kakak tua. Sementara jenis barang yang diimpor seperti emas, perak, mutiara, sutra, perak, besi, dan keramik. Kemajuan kehidupan ekonomi di Kerajaan Majapahit tercermin pada mata uang yang sudah dipergunakan. Jenis mata uang yang berhasil dibuat yaitu dari bahan campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, berdasarkan catatan biarawan Katolik Roma bernama Odorico, ia menyebutkan bahwa saat mengunjungi istana Jawa, ia melihat istana tersebut penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Majapahit. Yang pertama, itu ada Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana yang memerintah dari tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Yang kedua, ada Kalagemet atau Sri Jayanagara yang memerintah mulai dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Yang ketiga ada Sri Gitarja atau Tribuana Wijaya Tunggadewi yang memerintah mulai dari tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Yang keempat ada Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara yang memerintah mulai dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Yang kelima ada Wikramawardhana yang memerintah dari tahun 1389 hingga 1429 Masehi. Yang keenam ada Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu yang memerintah mulai dari tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Yang ketujuh ada Kertawijaya atau Brawijaya I yang memerintah mulai dari tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Yang kedelapan ada Raja Sawardhana atau Brawijaya II yang memerintah mulai dari tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Yang kesembilan ada Purwawisesa atau Girishawardhana atau Brawijaya III yang memerintah mulai dari tahun 1456 hingga 1466 Masehi. Yang ke-10 ada Bre Pandan Salas atau Suraprabawa atau Brawijaya IV yang memerintah mulai dari tahun 1466 hingga 1468 Masehi. Yang ke-11 ada Bre Kertabumi atau Brawijaya V yang memerintah mulai dari tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Yang ke-12 ada Girindrawardhana atau Brawijaya VI yang memerintah mulai dari tahun 1478 hingga 1489 Masehi. Yang ke-13 ada Patih Udara atau Brawijaya VII yang memerintah mulai dari tahun 1489 hingga 1527 Masehi. Runtuhnya Kerajaan Majapahit setelah Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk meninggal. Setelah itu pemerintahan tidak stabil lagi, dan banyak wilayah taklukan melepaskan diri. Letusnya Perang Paregreg, perkembangan Islam juga mempengaruhi akan kemunduran wilayah Kerajaan Majapahit, terutama wilayah Jawa. Dan akhirnya Pangeran Trenggono dari Kesultanan Demak dapat menaklukkan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Di sini saya akan menyebutkan dan juga menjelaskan sedikit tentang peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Prasasti Sukamerta. Prasasti yang sudah berada sejak 1296 Masehi ini menjelaskan atau menceritakan tentang kejadian saat Raden Wijaya mengangkat 4 wanita dari Kertanegara sebagai putrinya. Dan yang kedua ada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ini mungkin sudah tidak asing terdengar bagi para masyarakat. Kitab Sutasoma sendiri adalah kitab yang menjelaskan dan juga menceritakan tentang kejadian saat seorang raja menjadi Buddha yang ditulis oleh Empu Tantular. Dan yang ketiga ada Kitab Pararaton. Kitab Pararaton sendiri adalah kitab yang menjelaskan dan juga menceritakan tentang puncak kejayaan Majapahit dan juga Singasari. Dan yang keempat ada Surya Majapahit. Surya Majapahit adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang berbentuk koin dan bermotif matahari dan memiliki 8 sudut, dan di tengahnya digambarkan oleh seorang dewa-dewi dari kerajaan Hindu. Dan yang terakhir adalah Candi Tikus.
Candi Tikus sendiri sudah berada sejak 14 abad Masehi yang saat itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan dipercaya juga Candi Tikus adalah tempat mandi para raja-raja dari Kerajaan Majapahit. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.